Nah, oh ya, jadi kita percaya bahwa tujuan baik itu akan selalu dikasih jalan gitu. Kembali ke niat awal kita, kita kan mau ngasih solusi nih buat masalah lingkungan. Kita mau jadi wadah tempat belajar buat orang-orang yang mau belajar juga, Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinvestor, gimana kabarnya? Mudah-mudahan yang lagi nonton kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan di bulan Ramadan ini yang sedang menunaikan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Wih, masih di Pikes sama gua Ingga Putra. Dan gue Sony Gustiawan. Yang pasti kita bakalan setia nemenin Pinvestor untuk ngobrol santai masalah bisnis. Gimana teman-teman Pinvestor? Masih semangat dong puasanya? Semangat lah, orang mau dapat THR, bentar lagi udah mau lebaran, mudah-mudahan. THR udah cair belum by the way? Belum gue. Ya. Mas Son, kalau kita ngomongin soal kopi nih ya, kan kita relate banget sama kopi manis ya kan? Ya. Kalau ngomongin kopi itu kemarin gue mampir ke salah satu coffee shop di daerah Jakarta ceritanya nih ya. Ada hal yang menarik di situ adalah mereka itu udah nggak mau menggunakan produk-produk yang ada plastiknya. Oke. Jadi kalau gue beli apapun di sana ya atau beli kopi di sana itu mereka nggak ngasih sedotan. Instead mereka malah ngejual sedotannya mereka yang dari bambu atau dari besi. Pun kalau misalkan kopinya itu gue take away, mereka tidak menggunakan paper. Mereka tidak menggunakan plastik, instead mereka menggunakan papers. Gila nggak? Wah, keren banget masih nggak? Menurut gue dengan begitu akan memberikan dampak sih yang nyata terhadap usaha pelestarian lingkungan. Bener. Cukup oke sih menurut gue ya. Karena semua orang udah melek banget nih sama yang namanya ramah lingkungan. Seperti kawan gue Mas Son ya. Yang satu ini gitu. Ceritanya gue udah ngundang nih. Ada Osa dari yang punya bulk store namanya Life & Co. Yang udah hadir secara virtual sama kita. Halo Mbak Osa. Halo Mas Ingga, Mas Sony. Halo Mbak Osa. Gimana kabarnya Mbak Osa? Alhamdulillah luar biasa. Ini masih semangat puasa-puasa ya. Semarang piye kabare? Gitu. Semarang bener nggak bahasanya? Iya. Bahasanya bener nggak? Iya benar-benar piye kabare. Iya. Semarang makin panas tiap hari Mas. Semarangnya di mana tuh Mbak? Di daerah Tembalang, di daerah kampus Undip. Atas tuh ya berarti ya, Semarang atas ya. Semarang atas. Cie, sotoy banget ngomong Semarang atas padahal di offline tadi. Padahal tadi di offline kita ngomong ya, Semarang mana Mas? Semarang atas Mas katanya. Well anyway, ada dingin tuh masih nggak di atas itu? Aku mau dipeluk sama Mas Sony dong. Well anyway, mungkin buat investor yang belum kenal nih sama Mbak Osa, monggo Mbak Osa silakan kenalan dulu sama investor. Ya, halo Pinvestor, salam kenal, aku Osa. Di sini aku sebagai owner dari salah satu zero waste store ya di Jawa Tengah, khususnya di Semarang namanya Life & Co gitu. Wih, udah ini aja nih. Boleh ya? Mas Son, di otak gue ya kalau kita ngomongin bulk store itu secara shallow ya, secara bahasa simpel mungkin istilahnya beli barang yang dalam jumlah besar. Ya gue mungkin karena gue kalau gue datang ke mana ya, ke restoran gitu kan, bulk order atau apa gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Mungkin kita tanya aja kali ya ke Osa ya. Gimana Mbak Osa? Apa sih yang dimaksud sama bulk store ini? Iya, emang kalau secara bahasa gitu ya, bulk store itu kan beli dalam jumlah besar gitu atau beli curah gitu. Tapi sebenarnya bulk store ini lebih sering dipakai untuk menyebut toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari tanpa menggunakan kemasan plastik sekali pakai gitu. Jadi bahasa kerennya aja sih gitu. Tapi kalau Life & Co sendiri pengennya sih disebut sebagai toko kelontong ramah lingkungan atau zero waste store. Tapi posisinya kita sama aja nih, mau sebutannya bulk store,
mau toko kelontong ramah lingkungan, ada juga yang bilang namanya pack free store gitu ya. Semuanya intinya sama, menjual barang-barang yang ramah lingkungan dan tanpa menggunakan plastik sekali pakai gitu. I see. Jadi orang kalau ke sana itu bawa tas sendiri gitu ya? Iya betul. Kalau dia nggak bawa tas harus nenteng-nenteng tuh. Iya. Atau mungkin Mbak Osa juga menyediakan tasnya juga di sana. Oh iya benar, jadi kita jualan tas juga dong gitu kan. Oh. Jadi orang yang belum tahu nih, yang masih awam lewat gitu, ih apa nih, toko apa nih gitu kan, kok namanya Box Store atau Zero Waste Store. Asal masuk, pas masuk pasti mereka belum bawa apa-apa dong, belum prepare. Nah kita juga di sini kita nyiapin opsi, kalian boleh beli nih tas kita atau kontainer kita gitu. Atau bisa juga sebenarnya minjem Mas, dalam bentuk deposit nanti bisa dibalikin gitu. Wow. Menarik tuh, kayak gitu tuh. Iya. Bisa juga sekalian branding kan ya Mas ya, soalnya kan dibawa tuh ya tasnya gitu kan, ada branding Live & Co. Bisa juga nih. Agak penasaran nih, boleh diceritain nggak awal ide tercetusnya si toko ini tuh gimana sih Mbak Os? Oke. Awalnya sih karena keresahan ngeliat bumi ya yang sekarang, apalagi Semarang tuh panasnya bukan main gitu kan. Sering lihat di Twitter atau di Instagram gitu Mas, ada meme gambar bumi terus matahari, ini sebelah matahari Semarang gitu. Jadi Semarang itu lebih dekat sama matahari daripada bumi gitu. Jadi saking panasnya Semarang nih jadi nyadar gitu, kok kayaknya buminya udah nggak nyaman ya buat ditinggali gitu. Terus kayak mikir-mikir lagi, harus berbuat apa nih buat lingkungan gitu. Kalau kita cuman bilang kurangin plastik atau kita nggak pakai AC, pakai kendaraan umum gitu. Ya pingin, tapi masalahnya nggak ada nih wadah yang benar-benar kita mau beli apapun nggak pakai plastik. Itu kan kayak kita kemana aja, ke toko, ke supermarket, minimarket, apapun pokoknya pakai kemasan plastik ya Mas. Jadi kalau nggak ada wadahnya, orang juga pasti bingung, mau ngapain ya aku ya, mau kontribusi terhadap penyelamatan lingkungan tapi nggak ada tempatnya nih gitu. Nah kita pingin ngasih solusi aja sih dari kekhawatiran itu gitu, biar ada sedikit kontribusi buat lingkungan gitu Mas. I see. Tapi kenapa harus bulk store sih? Maksudnya kenapa nggak? Apa? Iya, kenapa mesti bulk store sih? Kenapa nggak yang lain gitu? Yang konvensional gitu. Iya, yang konvensional. Sebenarnya box store ini kan kayak tren aja ya, membuat sistem belanja yang tradisional dulu yang orang nggak pakai plastik, kita buat itu lebih modern dan buat itu jadi lebih dekat sama customer kita gitu. Yang sekarang orang apa-apa pinginnya yang modern, yang estetik gitu ya. Iya. Gitu. Jadi pingin supaya kehidupan sehari-hari orang kalau beli apapun kebutuhan sehari-harinya, ya udah solusinya adalah box store. Karena kayak mau beli sabun itu kan kebutuhan sehari-hari ya, bisa seminggu sekali beli sabun gitu. Kalau setiap hari kita buang plastik cuman buat satu sabun kan sayang ya. Jadi kita pengen kebutuhan sehari-hari ini ada solusinya loh. Kalau kalian dalam hal-hal kecil ini bisa ngurangin plastik dari bulk store gitu. Iya tuh ya, kayak misalkan sabun organik juga berarti ya sabunnya? Iya, sabunnya organik, non SLS Mas gitu. Jadi nggak mencemari air. Oke, wah menarik banget ya Mbak Os terkait bisnis bulk store ini. Menarik. Tapi, Mas, menarik banget. Gue tuh kecil, gue kayaknya tuh kecil inget banget gue nemenin nyokap ke pasar gitu ya. Itu juga nggak pakai plastik zaman dulu. Kita beli sayur, beli bawang, itu dibungkusnya pakai koran, pakai kertas gitu ya. Terus diikat-ikat, ditenteng, masukin tas belanja emak-emak zaman dulu gitu. Oh yang tapi tas belanja emak-emak gue dulu plastik sih Mas modelannya. Iya makanya. Plastik yang bolong-bolong gitu kan? Iya yang gede banget. Yang gede iya. Panjang. Jadi sebenarnya konsep ini kan konsep yang bukan baru sebenarnya, cuman membawa isu yang kekinian sehingga dibungkus menjadi lebih menarik khususnya untuk masyarakat saat ini. Gitu Mbak Os ya kurang lebih ya. Iya benar Mas. Jadi sebenarnya konsepnya sama kayak konsep pasar tradisional zaman dulu nih, cuman kita bawa aja supaya lebih modern gitu ya, supaya anak-anak kekinian tuh mau gitu belanja gitu. Nah Mbak Os, kalau bisnis bookstore sendiri, menurut Mbak Os, perkembangannya di Indonesia gimana nih beberapa tahun terakhir? Kalau sekarang ya melihat perkembangan bookstore itu masih sangat sedikit sih Mas.
pemainnya atau mungkin pebisnisnya ya di Bulk Store bisa dihitung mungkin ada di bawah 30 satu Indonesia gitu, dan paling banyak itu justru di Jakarta, di Bandung, dan di Bali atau Yogyakarta gitu. Dan kebanyakan memang kota-kota besar. Sebenarnya ngelihat ini sih kita juga bisa ngelihat karena memang orang Indonesia ini sebenarnya banyak yang aware atas masalah lingkungan, tapi sampai behaviornya tuh belum ada nih keinginan orang-orang buat mau nenteng-nenteng kalau belanja ke toko bawa tas sendiri dari rumah, bawa kontainer sendiri, itu belum ada. Jadi kalau sekarang masih dibilang sebenarnya masih sangat sedikit, masih sangat belum pesat banget gitu. Tapi potensinya bisa digali lebih dalam Mas gitu, karena orang yang butuh, yang mulai aware sama lingkungan itu makin hari makin naik gitu. Oke. Nah, tadi kalau bicara orang yang aware sama lingkungan makin hari makin naik, berarti Bulk Store ini segmennya itu khusus ya, beda dengan segmen yang umum pada toko-toko konvensional. Iya, betul Mas. Kita sangat tersegmen ya. Maksudnya kita memang tujuan kita, target market kita itu biasanya orang-orang yang memang sudah aware terhadap masalah lingkungan dan mereka mau merubah pola hidup mereka gitu. Biasanya sih memang di komunitas-komunitas peduli lingkungan atau ibu-ibu Mahmud nih, mamah-mamah muda yang sudah aware juga tentang masalah sustainability gitu. Biasanya karena yang datang ke Live & Co tuh mak-mak muda gitu yang Mbak aku tuh mau nih biar rumah aku tuh isinya barang-barang organik gitu. Gimana caranya biar lebih sehat juga gitu. Jadi balik lagi ya, tergantung dari komitmennya si orang ini ya. Kalau lu ngomongin eko gitu kan ya, lu belanjanya di Live & Co. Asik. Masuk Pak Eko. Cocok. Nah, tadi Mbak Os kan Mbak Os cerita kompetitornya nggak banyak gitu, sekitar below 50 di Indonesia. Nah, yang menarik, saya ada 2 pertanyaan nih. Yang pertanyaan pertama dulu deh. Kompetitornya sedikit, apakah karena orang melihat bisnis ini tidak quote-unquote tidak seksi atau tidak menjanjikan, atau karena orang belum tahu, belum ngerti, atau belum paham tentang bisnisnya? Pertanyaan pertama itu dulu deh Mbak, tolong dijawab. Langsung dijawab ya, oke. Boleh. Kalau dari yang kita sempat ngobrol-ngobrol ya sama beberapa pegiat Bulk Store juga, kebanyakan itu karena memang orang belum tahu aja Mas. Jadi kalau yang sudah tahu biasanya customernya itu akan berulang kali datang ke situ gitu. Mereka udah punya tempat solusi di mana mereka bisa belanja ramah lingkungan. Artinya kan berarti itu bisa sustain ketika sudah menemukan customer tetap gitu ya. Ya, tapi ternyata banyak orang yang ingin mencari tahu solusi belanja ramah lingkungan. Di sisi lain ada toko ramah lingkungan, tapi belum banyak yang tahu ternyata ada loh toko ramah lingkungan gitu. Kayak kemarin contohnya aku juga baru diundang ke salah satu acara gitu ya. Banyak acara itu bikin riset dulu sebelumnya ke masyarakat Kota Semarang gitu. Kalian mau nggak sih belanja ramah lingkungan gitu? Banyak yang jawab mau. Tapi waktu ditanya apakah kalian udah tahu ada toko yang namanya Bulk Store, hampir semuanya jawab nggak tahu gitu Mas. Jadi sebenarnya menurut saya ini karena ini konsep baru ya gitu. Maksudnya konsep tradisional yang dibikin baru lagi gitu ya. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu aja gitu. Oke. Nah, kalau terkait pertanyaan kedua nih, dengan kompetitor yang masih sedikit, apakah sesama Bulk Store mendorong keunggulan masing-masing nggak? Kalau saya tanya, apakah Live & Co punya pembeda nggak dibanding kompetitor lainnya? Oke, kalau untuk kompetitor sejenis tentu punya ya sesama Bulk Store gitu. Biasanya Bulk Store itu punya ciri khas gitu. Kalau di Live & Co sendiri, ciri khas kami adalah kami terintegrasi dengan bank-bank sampah yang ada di Kota Semarang. Jadi produk unggulannya adalah produk produksi dari bank sampah. Ada juga Bulk Store yang khusus untuk mengunggulkan produk pertanian lokal gitu. Jadi kerjasama sama para petani lokal. Ada juga yang mungkin unggulannya adalah produk-produk fermentasi alami kayak kombucha gitu kan lagi rame ya Mas, atau rempah-rempah gitu. Ada juga yang mereka mungkin lebih ke fashion product, ada acara kayak tukar baju ataupun mungkin upcycling. Jadi biasanya masing-masing Bulk Store ini punya keunikan sendiri-sendiri
bergantung sama potensi apa sih yang bisa digali di daerahnya gitu. Nah, kalau Life Co sendiri selain tadi kerjasama dengan bank sampah lokal, apakah ada keunggulan lain dari segi price mungkin, atau dari segi produk, atau dari segi pelayanan? Kalau kami sih biasanya lebih sering kolaborasi juga sih Mas. Jadi selain mungkin kita mengunggulkan bank sampah, kita juga kerjasama dengan petani-petani lokal juga. Cuman memang yang unggulannya produk bank sampah. Kita itu kerjasama dengan petani lokal dan juga bulk store lain di Indonesia. Kita punya program yang namanya Bantu Tani, gitu. Jadi kita mendata kira-kira petani yang mana sih yang lagi oversupply gitu. Kan kadang butuh nih dibantu dijualkan produk-produknya. Kayak kemarin tuh ada oversupply di bawang putih lokal gitu. Dan kita bantu menjualkan gitu di situ sih Mas. Oke, biar nggak busuk dan harganya jatuh gitu ya. Jadi gerakannya bukan hanya sampah, tapi juga membantu masyarakat pertanian lokal ya. Keren banget. Betul. Tapi itu. Gue dengernya sampai merinding Mas, ada bisnis. Keren banget. Mbak Uca, menarik banget gitu ya. Dikala konsumen banyak yang mulai aware, tapi mereka nggak tahu, dan juga kompetisinya masih sedikit. Terus bagaimana cara Life Co melakukan strategi marketing? Kalau boleh di-share Mbak Uca ke teman-teman investor. Oke. Kalau dari Life Co sendiri, kita ini sering banget ikut event komunitas peduli lingkungan sih Mas, gitu. Jadi datang-datang di event, terus kita isi seminar gitu ya, mulai memperkenalkan ya ada konsep bulk store. Kadang juga kita itu juga diundang dalam acara pasar Tiban ya, kalau di Semarang tuh bilangnya pasar Tiban gitu, atau Sunday Market. Apa tuh Mbak pasar Tiban? Kayak Sunday Market gitu, Sunday Morning Market gitu, yang setiap hari Minggu gitu. Kita biasanya kayak buka lapak di situ, terus orang lihat wah ini kok ada kayak gini gitu. Di Jakarta terus namanya kita, apa ya kalau kayak gitu ya? Kalau Jakarta apa tuh Mas? Apa ya? Apa Nas? Ada ideas Nas? Kalau kita sih, Car Free Day kali ya. Kalau di Car Free Day ya? Car Free Day ya bisa. Oke. Di Car Free Day gitu. Jadi datang ke event-event offline gitu, biar orang tuh tahu. Kadang kan kalau lewat sosial media bisa jadi nggak semuanya menjangkau ya. Apalagi kita main di offline juga gitu. Gitu sih Mas. I see. Nih awal pertama kali buka bulk store ini, itu berarti tahun 2020 bener? Iya, 2020 bulan Maret. Bulan Maret, itu kan pas banget PSBB ya? Iya. Itu gimana tuh buka bulk store di awal pandemi itu? Iya, kita juga jatuh bangun, terseret-seret, terbang naik gitu lah, lompat gitu ya Mas. Terbang naik gitu ya? Jadi naik turun memang Mas selama pandemi ini gitu. Cuman kita kalau bisa dibilang kita bertahan karena kita masih punya value yang dipegang gitu. Jadi memang benar-benar orang yang tadi aku bilang segmented banget ya, karena kita niche market mungkin bahasanya ya. Orang-orang yang memang sudah aku mau komit nih buat kontribusi terhadap lingkungan, mereka akan balik lagi gitu. Spesial sekali ya berarti ya. Tapi kalau boleh tahu nih, awal banget Mbak Os ngerintis bisnis ini, itu pernah dapat funding nggak dari investor? Kalau kita dapatnya grants gitu. Grants di awal itu kita dapat dari Jam Krida Jawa Tengah, terus karena waktu itu kita semuanya mahasiswa ya, itu kita juga sempat ikutin di kompetisi Pekan Mahasiswa Wirausaha itu dan dapat grants juga. Terakhir dapat juga dari ASEAN Foundation, itu dalam program ASEAN Social Enterprise Development Program. Gila, keren banget. Ngopi dulu apa? Gue merasa terintimidasi nih. Banget. Berarti udah proven banget ini ya? Proven lah kalau kayak begini kan. Tapi kan, sorry nih maksudnya Os ya. Kan balik lagi, nggak semua orang itu bisa pakai produk lo gitu ya. Nah ini gimana caranya lo memberikan edukasi ke mereka bahwa produk yang mereka gunakan ini baik dan tidak mencemarkan lingkungan? Oke. Kita ini kan kalau dalam edukasi gitu nggak bisa kita sekali datang terus kita tinggal pergi berharap mereka get message kita ya Mas. Jadi kita ini
berkolaborasi sama komunitas yang namanya Back In, komunitas peduli lingkungan. Mereka ini yang ibaratnya bagi tugas lah sama kita. Mereka ini yang tugasnya turun ke masyarakat gitu. Kita setiap minggu ada program edukasi ke RT-RT, ke RW-RW gitu ya, buat mengedukasi warga tentang tata cara pengelolaan sampah dan gimana caranya sih kita bisa punya opsi, punya pilihan untuk memilih barang-barang yang ramah lingkungan. Terus untuk di sosial media kita juga sering nih Mas kayak berbagi tips dan testimoni orang-orang yang memang udah pakai nih produk-produk yang ramah lingkungan, dan kita coba bandingkan kalau kamu pakai sabun alami sama sabun yang konvensional misalkan, akan lebih bagus sebenarnya untuk kulit gitu. Jadi kulit nggak kering gitu. Dan juga untuk air juga gitu kan. Jadi memang kita biasanya pakai sistem kayak perbandingan, kita bandingin sih. Secara harga biasanya memang produk organik atau ramah lingkungan lebih tinggi harganya, iya. Kalau ini jujur ya Mas gitu. Tapi secara manfaat mungkin ya itu jauh Mas. Karena saya juga pakai gitu. Jadi dari mulut ke mulut pun saya cerita ke orang-orang. Ya saya pakai sampo alami, sampo batang alami gitu ya. Kayak dulu saya misalkan ngomongin ketombe nih Mas, ketombe itu nggak hilang-hilang gitu. Begitu pakai sampo yang alami ini kayak wah rambutnya jadi lebih enak gitu. Dari mulut ke mulut aja sih Mas, dari testimoni banyak orang. Terus kita memang harus turun ke lapangan langsung beberapa kali, nggak bisa sekali dua kali ya, karena mengedukasi itu butuh lama waktunya gitu. Jadi memang masih proses juga ini kami mengedukasi orang-orang. I see. Nah jadi gue agak lengkap pertanyaan dikit kali ya. Mengedukasi kan seperti yang lo bilang dari tadi, lo sempat mention masalah komunitas atau apa gitu ya. Berarti Mbak Osa ini memiliki komunitas yang memiliki komitmen sama dong ya? Iya, betul. Itu seberapa luas komunitasnya Mbak Osa sama ini sama komunitas ini? Maksudnya komunitasnya apakah banyak kah atau luas kah atau? Oke, jadi komunitasnya sebenarnya kita terintegrasi dengan satu komunitas. Cuman di komunitas itu banyak yang dilakuin Mas. Biasanya kita banyak program yang terafiliasi sama NGO ini ya. Terakhir kita ada program juga dengan boleh sebut brand nggak Mas? Boleh, monggo. Oh ya, kita ada kerjasama dengan Paragon dan KFC gitu, KFC Indonesia. Kita bikin program-program edukasi bank sampah juga yang akhirnya nanti terafiliasi dengan Life & Co gitu Mas. Dan setiap ada project itu kita ini biasanya open volunteer gitu. Jadi kalau mau bilang seberapa luas, jumlahnya tentu banyak ya Mas, tapi untuk komunitasnya sebenarnya satu, tapi untuk jumlah volunteernya itu lumayan banyak gitu. I see. Seru ya kalau memiliki komunitas dengan komitmen yang sama tuh emosinya dapat gitu ya. Iya benar banget. Tapi seberapa penting sih peranan komunitas dalam bisnis lo ini Mas? Penting banget sih Mas, bahkan kalau bisa dibilang itu nyawanya gitu. Karena kembali lagi bisnis box store ini belum banyak yang tahu. Gitu. Gimana caranya orang tahu? Ya lewat komunitas ini yang mau terjun langsung ke lapangan, gitu, yang mau mengedukasi orang-orang, mau ketemu langsung gitu. I see. Istilahnya kalau dari segi teoritis, the power of ini ya, word of mouth. Iya, karena kan komunitas juga secara tidak langsung kan lu bisa menyampaikan message lu ke orang-orang. Makanya yang tadi si Mbak Osa bilang itu adalah word of mouth itu yang kayak kalau rambut gue pakai ini gue nggak ketombean loh, yang kayak gitu ya Mbak Osa ya? Iya bener banget. Satu lagi boleh nggak nanya Mas Sani? Gue boleh. Please. Ini kan ada beberapa produk lo yang menyerap tenaga kearifan lokal. Contohnya mungkin kayak serabut kelapa yang lo jadiin itu sebagai tempat cuci gelas atau cuci botol ya? Iya benar. Iya kan ya, serabut kelapa itu dari serabut kelapa kan? Dari serabut kelapa, ada dari kayak lofah, bahasa trennya lofah itu sebenarnya kalau orang Jawa bilangnya oyong gitu, itu juga ada. Oyong itu lofah, gue baru tahu. Iya. kita sih bilangnya oyong ya. Iya, saya tahunya oyong. Oh, ini kita ngomongin apa sih sebenarnya guys? Oyongnya diapain tuh Mbak Osa? Dikeringin biasanya Mas gitu. Jadiin apa? Jadinya kayak spons, pengganti spons sebenarnya. Iya.
Nah, yang pertanyaan gue itu adalah lu gimana? Kita kan nggak boleh ngomong lu gue ya kalau Mbak Osa. Aku baru inget. Gimana caranya Mbak Osa itu ngerangkul mereka tuh waktu itu? Gimana caranya ngerangkul mereka untuk bisa kerjasama yuk sama kita gitu? Oh gitu. Jadi kita pakai sistem belusukan dulu sih Mas, gitu ya. Biar kayak politisi-politisi belusukan gitu ya. Gitu. Terus belusukan kita coba main gitu ya. Karena kebetulan komunitas kan sering nimbrung-nimbrung di komunitas belusukan, terus cari kira-kira ada nggak sih masyarakat yang punya potensi produk buat diangkat gitu. Setelah belusukan ya kita kayak ini aja kayak anak KKN sosok asik gitu main gitu Mas berkali-kali, terus kenalan nama warganya, coba ngobrol nih sama opinion leader di sana, terus kita tanya kira-kira ada enggak community dari masyarakat yang punya produk tertentu atau apa, dan di situ biasanya nanti kita kasih tahu, oh ini mau saya bantu jualkan gitu sih Mas, sebenarnya sederhananya kayak gitu. Oke, menarik juga ya. Oke, nah Mbak Usa tadi kan cerita ya belusukan, nyari kerjasama segala macam gitu ya. Nah kalau boleh aku gali sedikit lagi, sistem kerjasamanya dengan para supplier atau partner tuh gimana ya? Sebutannya supplier atau partner nih? Kalau tadi yang memberikan barang? Kita bilangnya sih partner ya Mas. Nah, Gitu. halus. sama partner gimana tuh Mbak Usa? Iya, kalau sama partner biasanya ada yang sistemnya konsinyasi, terus ada juga yang sistemnya mereka titip jual, nanti kita tinggal sharing profit aja gitu. Oke. Nah, kalau cara manajemen supply-nya, karena kan kita tahu ya, bulk store itu kan produknya cukup banyak, beragam, dan juga main quantity gitu ya. Kalau kita stoknya banyak, maka perlu punya modal besar untuk kan. Nah, gimana tuh caranya Mbak Osa menghadapi itu? Boleh ceritain ke investor nggak Mbak Osa? Oke, ini sebenarnya sederhana ya Mas, kayak untuk awal dulu karena kita kan juga trial and error juga berkali-kali Mas gitu. Pertama tadi kan kita edukasi dulu masyarakat. Jadi kita ada yang namanya sistem workshop untuk masyarakat di pesisir Kota Semarang. Itu kita ajarin mereka cara mengelola sampah. Terus kita lewat komunitas back in tadi kita bangunlah namanya sebuah bank sampah yang nanti pengelolanya masyarakat itu sendiri. Dan nanti masyarakat itu setor sampah di bank sampah dan akan dibuat menjadi produk-produk unggulan nih, yang akhirnya nanti akan dititipkan ke Live & Co dan nanti Live & Co sendiri menjualnya ke end customer gitu. Nah, biasanya nanti kita coba data kira-kira produk apa sih yang sebenarnya banyak peminatnya gitu ya Mas. Baru nanti kita sampaikan juga ke bank sampahnya, sepertinya perlu ada beberapa produk yang harus dikembangkan lebih lanjut, ada yang nggak terlalu banyak nih peminatnya gitu. Jadi lebih ke titip jual, nanti kita jualkan lewat e-commerce atau lewat sosial media gitu ke customer. Nanti mungkin ada feedback juga dari customer, nanti kita sampaikan ke bank sampahnya itu. Itu yang untuk bank sampah ya. Gitu. Oke, berarti benar-benar komunikasinya dua arah, kemudian pengambilan keputusannya pun diambil berdasarkan hasil riset dan hasil diskusi dengan berbagai pihak ya. Benar iya Mas. Oke. Tadi saya tertarik terkait titip jualnya tuh. Kalau ada misalnya teman-teman investor yang lagi nonton podcast ini atau lagi dengerin di Spotify, saya tertarik deh pengen supply ke Mbak Osa. Apakah ada syarat khusus Mbak Osa? Jika ada teman yang mau menjadi supplier atau partnernya dari Mbak Osa ini. Oke. Syarat khususnya nomor 1 jelas harus ramah lingkungan dan tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai, itu jelas ya Mas. Simple ya. Sesuai dengan kaidah bulk store atau zero waste store. Nomor 2, kualitinya jelas harus dikontrol terus ya Mas. Apalagi kan kita kayak ada bahan-bahan makanan gitu. Kita nggak pingin dong bahan-bahan yang misalkan ada kotor, ada hama, atau apapun itu yang baunya sudah tidak bagus, kan biasanya kita ada controlling juga karena itu kan bahan-bahan tanpa pengawet ya Mas, jadi kita harus selalu ngontrol berkali-kali adakah perubahan warna atau bau, dan itu juga salah satu untuk mengidentifikasikan kualitasnya tadi. Jadi selain
harus ramah lingkungan, kualitasnya juga harus bagus dong, karena kan customer mana mau beli barang jelek gitu walaupun embel-embelnya ramah lingkungan gitu ya. Ya, setuju banget. Gitu aja sih Mas sebenarnya. Oke, tuh teman-teman investor ingat ya, kalau mau masuk ke bisnis bulk store, mungkin nggak hanya Pastikan itu tidak ada unsur plastik. yes. Dan yang kedua, pastikan kualitasnya bagus. Oke, menarik banget diskusi sama Mbak Osa hari ini. Tapi masih banyak hal yang pengen saya cari tahu nih Mbak Osa dari Mbak Osa. Yang pertama, saya ingin tahu tentang suka duka. Mbak Osa mungkin bisa ceritain nih ke teman-teman investor. Mungkin kalau tadi dari awal dengarnya kayaknya enak banget bikin gitu kan ya. Ada nggak sih suka duka yang dirasain Mbak Osa dalam membangun dan menjalankan bisnis bulk store ini? Iya, dukanya sih banyak ya Mas, apalagi bukannya waktu pandemi ya. Ya, jadi kita kan waktu itu masih fokus di offline store aja gitu. Sedangkan pandemi PPKM, mana ada orang yang datang ke toko gitu kan ya. Gitu. Itu juga kita sempat kayak struggling di situ. Kita mikir gimana caranya sih biar produk kita tuh bisa sampai ke customer gitu. Selain customer yang harus datang waktu PPKM, kita coba pesan antar dan lain sebagainya gitu, dengan bawa kontainer sendiri. Terus duka lainnya itu juga masalah produk ya. Di awal-awal kan kita masih belum terlalu mengenal produk kita. Banyak rempah-rempah yang kita salah cara penyimpanannya Mas. Jadi harus di ruangan dengan suhu sekian, dengan dengan kedap udara gitu. Nah, waktu itu sempat kayak produknya tuh berjamur semua dan ada kutunya gitu. Jadi itu sih Mas yang perlu, ternyata penyimpanannya tuh harus benar-benar diperhatikan ya, dan harus dikontrol di situ. Jadi kalau mau mencoba bisnis bulk store, kita juga harus tahu bahan-bahan tertentu itu usianya harusnya sampai kapan dan cara treatmentnya tuh gimana gitu. Oke. Nah, Mang, ada berapa SKU atau berapa jenis produk yang sekarang dijual oleh Mbak Osa? Jumlah pastinya sih saya kurang tahu ya, mungkin yang teman-teman operational product yang tahu, cuman kalau bisa dibilang ini sekarang sudah ada lebih dari 200 jenis. Iya. Susah banget tuh nge-manage-nya ya. Ada yang pendek umurnya, ada yang panjang, ada yang harus disimpan khusus. Waduh, kebayang sih. Tapi biar kayak gitu Mas ya, tetap aja satu-satunya bulk store di Semarang tuh cuman Live & Co doang. Live & Co, itu ya. Bisa banget Mas. Masuk Pak Eko. Satu-satunya loh, keren banget. Satu-satunya loh, gila. Ada. Mbak Osa, tapi kalau tadi dari kegagalan-kegagalan atau masalah-masalah yang pernah dialami, pembelajaran apa yang paling terngiang sampai sekarang dan itu menjadi turn back atau titik balik sehingga bisnis Mbak Osa bisa seperti sekarang ini? Oke. Sebenarnya gini Mas, sempat mau nyerah ya, karena kan mungkin orang banyak yang belum tahu bulk store, terus kita juga operasionalnya tuh sangat amat ribet gitu ya Mas, dengan tadi yang segitu banyak bahannya gitu. Pengen kayak ya udahlah gitu, ya udahlah kita, atau ya udah jangan bulk store deh gitu sama tim. Tapi kembali lagi selalu dikasih reminder gitu sama orang-orang gitu ya. Kembali ke niat awal kita untuk bener-bener ngasih solusi untuk lingkungan gitu Mas. Kalau satu bulk store aja nggak bertahan gitu, gimana kita mau memotivasi atau mau menginspirasi orang lain untuk membuat bulk store lain gitu. Jadi selalu dan setiap kita mau nyerah itu ada aja gitu tangan-tangan yang ngebantu kita gitu, kayak ada grants misalkan. Terus ternyata tahu-tahu ada pesanan dalam jumlah besar gitu, dan itu selalu kayak gitu Mas ketika mau menyerah. Tuh, jadi jadi kita percaya bahwa tujuan baik itu akan selalu dikasih jalan gitu. Kembali ke niat awal kita kan mau ngasih solusi nih buat masalah lingkungan. Kita mau jadi wadah tempat belajar buat orang-orang yang mau belajar juga Mas, karena kita nggak cuma jual produk, tapi kita ada yang namanya workshop gitu buat orang-orang belajar cara pembuatan produk ramah lingkungan gitu. Jadi kita yakin lagi kalau ini loh ternyata banyak orang yang butuh kita gitu. Jadi di situ sih Mas, kayak
tamparan-tamparan dari banyak orang dan ternyata dikasih jalan terus, itu yang bikin kita turn back terus gitu. Semakin ditampar tapi semakin kuat jadinya ya. Iya. Itulah berarti pentingnya sebuah komunitas yang memiliki komitmen yang sama gitu ya Mbak ya. Betul banget Mas, benar. Di Jadi kayak kita mau menyerah gitu kan, ayo dong Shay gitu ya, dikuatkan iya. lagi. Benar banget, itu benar banget Mas. Oke, Mbak Osa, kalau terkait masa depan, menurut Mbak Osa, prospek bisnis bulk store khususnya yang seperti Mbak Osa saat ini lakukan itu gimana Mbak Osa? Apakah prospeknya makin membaik atau justru suram nih jangan-jangan? Kalau prospeknya dilihat-lihat ya Mas, itu selalu naik sih Mas. Jadi kayak tergantung juga sama bulk store-nya apakah dia mau stagnan di sistem offline aja, tapi kalau di Live & Co sendiri kita juga memanfaatkan kesempatan belanja daring karena kan makin tahun nih orang makin suka belanja online gitu ya daripada offline gitu. Nah, kita memanfaatkan momentum di mana belanja online ini bisa juga ramah lingkungan gitu. Nggak usah kamu datang ke tokonya, tapi kamu juga tetap bisa kontribusi. Kalau di Live & Co, contohnya kayak hampers aja ya Mas, hampers lebaran ini kan mau deket-deket lebaran, kita manfaatkan momentum hampers ini dengan menghadirkan hampers yang full kemasannya bisa diuraikan di alam melalui composting, dan juga kita pakai kayak pengganti bubble wrap-nya itu kita pakai sabut kelapa dan shredded paper, kertas yang sudah dicacah ya, dan itu kertas semua kertas bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan dari customer juga Mas yang disetor ke kita. Jadi kita ada drop box bank sampah gitu ya, dimana kalau customer mau ngumpulin sampah plastik dan sampah kertas bisa dikasih ke Live & Co nih. Jadi barang-barang sampah yang orang udah nggak butuh kita gunakan lagi nih untuk membuat hampers-hampers ini jadi lebih aman waktu dikirim secara online gitu Mas. Tinggal perang ide kreatif aja berarti ya untuk. Bener banget iya. Kan kalau barang-barangnya Mbak Osa itu nanti bagus gitu ya, begitu nyampe ke mereka siapa tahu yang dapat itu artis gitu kan, diposting sama si artis kan, Iya, who knows ya kan? Yes. Amin. Masih nggak? Tuh tadi Live & Co menyediakan sampah. Jadi kalau konsumen mau buang sampah silakan. Tapi jangan buang mantan di situ, nggak diterima. Iya. Well anyway, ini menarik banget ya dari Live & Co ini. Kedepannya bakalan ada project apa nih dari Live & Co? Iya, kedepannya kita mau juga lebih fokusin ke B2B ya Mas, karena B2B menjanjikan sekali gitu. Terus kita juga mau lebih aktif untuk program workshopnya gitu. Sebelumnya kita udah ada nih program workshop pembuatan batik gitu, karena kita kan juga ada kain-kain hasil eco printing yang dari daun, akar gitu-gitu. Iya tuh, gua lihat. Nah, kita mau lebih banyak kegiatan workshop itu supaya orang-orang yang misalkan butuh membuat di rumah, sabun, sampo bisa dibuat di rumah gitu. Keren. Amin. Mudah-mudahan lancar ya project-project berikutnya ya. Amin. Thank you juga buat Mbak Osa udah menyediakan waktunya buat ngobrol-ngobrol santai sama kita. Kayak kita closing aja Mas Sony ya. Iya. Jadi masih banyak yang mau ditanya, cuman makin malam kayaknya Mbak Osa makin banyak kegiatan yang lain. Mungkin mau tarawih Mbak Osa? Iya. Well, thank you banget semuanya Pinvestor yang udah nonton kita. Jangan lupa saksikan kita setiap Jumat. Bentar lagi juga mau Lebaran ya. Gil ya, Nas ya. Kalau gitu kita juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya bulan puasa kita ini. Amin ya robbal alamin. Kalau gitu, gua Ingga Putra. Gua Sony Agustiawan. Aku Osa. Sampai jumpa di Pikes segmen Ngopi Manis berikutnya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan di komen. Bye-bye. Bye-bye. Selamat ngopi semuanya. Selamat ngopi.